Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku NDA AKBP. Ingot totong ale ton dikot sudena denggana di pasong gobde bata tuho dengan basana do na pangolu. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau yang maha besar dan maha kuasa. Tempat kami selalu bergantung. Kami percaya Tuhan, buat kehidupan kami pada pagi hari ini juga Tuhan yang membukakan. Sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau, karena seluruh kehidupan kami tergantung dari belas kasihan Tuhan. Maka izinkanlah kami Tuhan pada saat ini untuk merenungkan firman Tuhan menjadi dasar dan kekuatan bagi kami untuk terus melakukan aktivitas kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Berilah kepada kami roh hikmat dan pengertian. Satukan kami dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1. Saya akan bacakan firman Tuhan, begini dikatakan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita pada saat ini membaca firman Tuhan dan memegang Alkitab di tangan kita, maka kita akan melihat betapa pendeknya pasal daripada kitab Mazmur pasal 117 ini. Hanya terdiri dari 2 ayat. Dan ini termasuk kitab yang pasalnya dan ayatnya terpendek dari semua kitab Mazmur, termasuk juga pada keseluruhan kitab di dalam Alkitab kita. Namun demikian, sesungguhnya meskipun pasal 117 ini merupakan ayat yang terpendek dari semua kitab dalam Alkitab kita, itu bukan berarti bahwa makna dari firman ini sangat sedikit atau mungkin kita berpikir kurang makna. Karena dia ayat yang terpendek. Dan juga tidak bisa kita katakan bahwa karena pendeknya maka firman itu tidak begitu berarti. Bukan demikian saudara-saudara. Meskipun firman ini dalam kitab Mazmur pasal 117 ini begitu pendek dan termasuk kitab terpendek di dalam Alkitab ini atau pasalnya yang paling pendek, namun ayat tersebut telah mencakup daripada keseluruhan tuntutan daripada firman untuk diberlakukan atau untuk dilakukan bagi seluruh dunia. Bagaimana memiliki sikap dalam hidupnya
mengenali Tuhan dan bagaimana seharusnya di hadapan Tuhan saat kita menyadari apa yang pantas kita persembahkan kepada Tuhan sebagai pencipta atau sebagai Khalik dari segala ciptaannya. Dalam firman ini, pemazmur memanggil seluruh umat manusia, semua bangsa-bangsa di dunia, tanpa batas, yang dikatakannya memuji Tuhan. Panggilan memuji Tuhan itu dianjurkan kepada semua bangsa-bangsa, segala bangsa. Dan memegahkan Allah itu dari segala suku bangsa. Dan ini, panggilan ini diperuntukkan kepada seluruh ciptaan Allah akan kesadaran tentang berasal dari mana, siapakah dia, dan bagaimana dia harus memiliki sikap atau sifat yang menyadari kalau sesungguhnya kehidupan itu berasal dari siapa. Nah, firman ini menunjukkan bila panggilan ini disampaikan kepada seluruh dunia, segala suku bangsa dan segala bangsa di dunia ini menyatakan keterbukaan atas persekutuan yang harmonis, persekutuan yang akrab meskipun dari suku dan bangsa yang berbeda-beda, tentunya juga melalui letak agraris yang begitu jauh dari pulau, dari benua, samudra, dan mencakup seluruh bumi. Jika mereka disatukan oleh firman Tuhan, menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya, sungguh mereka semua merupakan saudara yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dipersekutukan oleh namanya. Dan panggilan ini tentunya memiliki sebuah kekuatan dari pemazmur sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakoninya atau yang dijalaninya selama dalam kehidupannya. Dia telah menimbang, melihat, dan memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan umat manusia. Di sana juga dia menemukan betapa banyaknya orang-orang yang salah paham, salah jalan, salah mengenal, salah mengerti siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Karena kita harus juga memahami bahwa banyaknya penyembahan yang diciptakan oleh manusia di muka bumi ini bertindak seolah bahwa Allah Sang Khalik itu adalah pikiran, imajinasi, dan apa yang mereka tentukan. Padahal sesungguhnya ada Sang Khalik yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Dan dia perhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya itu. Dan berdasarkan pengalamannya sendiri merasakan betapa Tuhan ada dan senantiasa merupakan penentu dari setiap apa yang direncanakan dan juga apa yang diharapkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, itulah juga sebabnya kita memiliki alasan bagaimana kita harus memuji Tuhan. Kalau kita mengenali diri kita sendiri dengan segala keterbatasan, kemampuan yang kita miliki, jangkauan kita untuk melakukan segala sesuatunya, jika hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri, tentunya kita itu tidak akan bisa merasakan betapa kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Karena tidak mungkin kita tidak mengetahui kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Pastinya kita juga tahu sampai di mana kemampuan kita. Dan kita tahu kelemahan kita, meskipun kita senantiasa menutup-nutupi kelemahan kita atau keberadaan kita
kepada orang lain. Namun kita juga tidak bisa menyangkal pada diri kita sendiri bahwa kita itu siapa dan seperti apa kemampuan kita. Kalau hanya dengan pikiran kita dan mengandalkan kekuatan kita dan keberadaan kita, sungguh dunia ini tidak akan mampu dikelola oleh manusia sebagaimanapun adanya, kecuali seseorang atau sesuatu yang perkasa dan berkuasa di dalam seluruh ciptaan itu, yang kita sebut dengan nama Tuhan, Allah, Sang Khalik, Pencipta, yang menyempurnakan segala ciptaannya dan mengatur segala sesuatunya menjadi baik. Karena kita sendiri bisa melihat kecenderungan manusia, kemauan manusia, dan sepak terjang manusia, ambisi manusia, perencanaan-perencanaan manusia, dan segala sesuatu yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan manusia. Kalau kita hanya memandang dan melihat dari segi itu, maka dunia ini tidak akan bisa bertahan dan terawat dengan baik. Apalagi dengan adanya kekerasan, kekejaman, penindasan, peperangan. Sungguh, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa semuanya dikendalikan oleh Tuhan, maka bumi ini tidak akan tersisa bagaimanapun adanya. Dan ini merupakan alasan juga, salah satu alasan dari pemazmur ini mengajak semua bangsa betapa pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jika panggilan pemujian kepada Tuhan itu melewati batas-batas daripada kemampuan manusia, dan panggilan ini untuk seluruh ciptaannya, kepada seluruh suku bangsa dan semua adat di tengah-tengah dunia ini, itu bertujuan bahwa kedaulatan Allah ini harus diakui oleh setiap insan manusia. Karena memang meskipun tidak diakui, jika masih ada orang yang belum menerima atau mengakui Allah sebagai Sang Khalik, sebagai Tuhan, mereka itu masih berimajinasi. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah selamat oleh kekuatan mereka. Bersyukurlah adanya orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dunia ini masih dalam penjagaan dan perawatan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus yang sadar akan keberadaan Allah, apakah alasan kita untuk memuji Tuhan? Pada kitab ini pemazmur mengajak memuji Tuhan oleh karena kita sudah merasakan kasih setianya yang luar biasa. Tentunya ini juga tidak bisa kita sangkal. Kita memuji Tuhan dan tidak hanya memuji saja, tapi bahkan bermegah, memegahkan Dia. Yang namanya memegahkan Dia, sesungguhnya yang layak untuk dipuji dan dimegahkan hanya Dia. Dan kita tidak layak untuk memegahkan diri kita sendiri. Sebab kita adalah seseorang yang menerima karunia Allah. Maka jika kita bermegah, kita harus bermegah oleh karena Dia dan di dalam Dia. Kita memuji Tuhan karena kita tahu bahwa kesetiaan Allah ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berakhir. Dari generasi ke generasi. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saat Tuhan masih memelihara bumi ini, maka kita terus akan mendapatkan janji setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Karena Allah itu adalah setia dan kasih setianya tidak akan pernah berakhir. Karena itu bisa kita rasakan. Kita memuji Tuhan, pujian kita oleh karena buah dari pengalaman-pengalaman kita sendiri bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh tidak bisa kita duga. Karena terkadang kita juga tanpa meminta pun Tuhan memberikannya. Tanpa kita sebutkan pun Tuhan terus memberikan dan menganugerahkannya kepada kita. Apalagi jika kita memintanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus yang masih merasakan kebimbangan dan yang masih merasakan kesusahan pada saat ini, jangan ragu terhadap kasih setia Tuhan. Jangan ragu tentang tindakan-tindakan Allah,
teruslah berharap. Karena Allah itu adalah setia. Saat kita memuji, saat kita datang, saat kita memohon kepadanya, Dia akan selalu mendengarkan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Bagi setiap kita yang masih terbeban, yang masih susah, yang masih belum mendapatkan jawaban, jangan bimbang, datanglah kepadanya. Pujilah Dia, megahkanlah Dia, maka Dia akan bertindak. Sebab Dia adalah Allah dan Tuhan yang setia, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Jadi firman Tuhan ini telah mencakup seluruh panggilan kepada umat manusia, dan memperlihatkan kalau sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas saudara-saudaranya, banyak alasan kita untuk memuji Tuhan. Saya juga memiliki banyak alasan untuk memuji Tuhan. Karena pengalaman hidup saya sangat banyak bagaimana Tuhan menunjukkan kepada saya banyak hal tentang kehidupan. Tentunya Anda juga memiliki banyak hal sebagai alasan untuk memuji Tuhan. Karena Anda juga merasakan betapa Tuhan menjaga dan membimbing Anda dan memenuhi setiap apa yang Anda sampaikan. Dan begitulah dunia ini. Secara estafet semuanya pasti merasakan. Dunia akan tahu itu. Hanya kita harus tahu. Kalau orang merasakan dan menganggap bahwa ada sebuah kekuatan di luar dugaannya yang terus memberikan dia support dan pertolongan, itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tetapi itu adalah Tuhan. Jadi itu juga merupakan alasan kita untuk memuji Tuhan, untuk memegahkan Tuhan. Dan saat kita juga merasakan itu, Tuhan akan terus menuntun kita, karena Dia adalah setia sampai akhir hidup kita. Bahkan kesetiaan Allah itu tidak perlu kita bimbang, karena Yesus Kristus adalah jalan untuk selamat dan hidup dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas karunia-Mu yang sudah kami nikmati. Yang meskipun sesungguhnya tidak seluruhnya orang menyadari dan merasakan kasih setia-Mu, atau belum lagi menyadarinya. Padahal sesungguhnya kasih setia-Mu Tuhan tetap untuk semua ciptaan-Mu. Engkau yang begitu sabar menantikan orang menyadari keberadaan-Mu, yang senantiasa memberi jalan, memberkati, memberi bekal, memperhatikan segala sesuatunya untuk umat-Mu ya Tuhan. Itu adalah tanpa batas, karena Engkau yang menciptakan manusia secara keseluruhannya. Namun Tuhan, saat ini belum lagi semuanya merasakan itu, tapi kami sampaikan kepada Tuhan rasa syukur dan pujian kami kepadamu, karena kami juga merasakan itu Tuhan. Maka biarlah apa yang sudah disampaikan melalui firman-Mu, kami semakin berpegang teguh. Dan melalui orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menyadari keberadaan-Mu, semakin terlihat di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia menyadari betapa Engkau Tuhan setia menanti dan terus memberi berkat-berkat-Mu kepada umat manusia. Dan berilah jalan untuk mengenal itu Tuhan. Berilah jalan untuk merasakannya, sehingga mereka juga akan ikut serta dalam panggilan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini untuk setiap aktivitas. Maka berkat-berkat-Mu itulah yang menjadi bekal kami Tuhan, baik untuk jasmani dan rohani kami. Maka bimbinglah kami untuk setiap langkah kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang masih kecil, yang sudah besar, yang masih dalam pendidikan dan dalam pergumulan perjuangan untuk mencapai sukses dalam cita-cita. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah
kami juga aman dalam lindungan-Mu saat kami melangkahkan kaki kami Tuhan. Jagalah bumi-Mu, jagalah tempat kami berpijak, jagalah bangsa kami, dan jangan biarkan porak-poranda oleh karena kekuatan-kekuatan yang senantiasa menentang Engkau. Maka biarlah kami juga menyadari bahwa kami senantiasa Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya untuk setiap kehidupan kami Tuhan yang lindungi. Dengarkanlah doa kami dan ampunilah dosa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.